Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur Banyubang, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Alhamdulillah kami sekeluarga dan santri yang ada di Pondok Pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh santri yang ada di rumah maupun dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur yang kami hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang 5 perkara yang akan dilaksanakan, maka Allah akan memberikan 5 perkara juga. Hal ini disebutkan di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Asqalani. Di dalam kitab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW, la yu'ti lahu li akadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah akan memberi 5 perkara. Allah akan menambah 5 perkara kalau orang itu mau melaksanakan 5 perkara juga. Apa 5 perkara itu? Yang pertama adalah la yu'tihi asyukru illa waqad a'addalahu az-ziyadah. Yang pertama adalah syukur kepada Allah. Apa sih sebenarnya syukur itu? Syukur adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Segala nikmat rahmat yang diberikan Allah pada diri kita, itulah yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau manusia itu mau bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau orang itu mengingkari nikmatnya, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Nikmat apa saja sih? Yang pertama adalah nikmat iman yang kita miliki. Kita diberi Allah nikmat iman. Kita yakin berpuasa ini adalah untuk diri kita yang nantinya akan ditambah rahmat oleh Allah, diberikan surga oleh Allah. Tidak semua orang diberi nikmat iman. Banyak orang yang tidak percaya pada Allah. Maka kita diberi nikmat oleh Allah berupa iman. Inilah yang harus kita syukuri. Nikmat kesehatan. Coba kalau kita renungkan di saat seperti ini, di saat penyakit mewabah corona, alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat kesehatan yang harus kita syukuri. Coba saudara-saudara kita yang sekarang berbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang sekarang terjebak di perjalanan karena kondisi pandemi corona. Kita alhamdulillah sehat di rumah. Ini harus kita syukuri dengan syukur yang luar biasa. Nikmat rumah tangga yang damai, rumah tangga yang tentram, anak-anak yang soleh dan solihah, putra putri kita nurut, disuruh membaca Al-Quran, disuruh sekolah, disuruh ini. Mereka semuanya adalah manut. Ini adalah bagian yang harus disyukuri. Sehingga syukur itu adalah penenang jiwa, menjadikan jiwa tenang, menjadikan jiwa kita adalah tentram dan qanaah, menerima apa adanya. Sehingga resepnya yang pernah disampaikan oleh Nabi, undur ila asfala minkum
wala tangdur ila fauqakum. Kalau kita mau bersyukur lebih dahsyat, maka lihatlah dalam segi keduniaan orang yang ada di bawah kita. Lihat orang yang sedang berjalan ketika kita punya motor. Ketika kita punya mobil, lihatlah orang yang punya motor. Begitu dan seterusnya, jangan melihat orang yang lebih tinggi harta bendanya maupun tingkat dan jabatannya. Kita malah nggak bisa bersyukur. Maka disitulah kenikmatan kita. Dengan resep kita menjadi orang yang qanaah, itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi dalam kenyataan kehidupan, hanya sedikit orang yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah menyindir di dalam Al-Quran banyak sekali. Qalilan ma tashkurun. Saidik banget, sedikit sekali orang yang mau bersyukur terhadap nikmat kita. Terhadap nikmat Allah. Sampai begitu banyak di ujung-ujung Al-Quran itu yang mengatakan qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang mau bersyukur. Makanya orang itu yang banyak bukan bersyukur tapi ngeluh. Ini kurang ini kurang ini, punya ini, kurang ini, banyak sekali. Jadi kurang terus, sudah punya ini, kurang ini, sudah kurang ini, jabatan ini, kurang jabatan ini. Itulah yang dimiliki manusia. Sehingga Allah di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 30 kali itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah, saudara-saudara sekalian, warga Darul Quran, lihat di dalam surat Ar-Rahman berapa kali Allah mengulang-ulang nikmat mana yang kau dustakan. Nikmat lagi mana? Jadi kita makan pena, kita bisa merasakan ini pedis, ini asin, ini manis. Itu semuanya nikmat dari Allah. Nikmat mana yang kita dustakan lagi? Sehingga sampai berkali-kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menunjukkan bahwasanya manusia itu kecil sekali yang mau bersyukur. Coba lihat dulu banyak orang-orang yang nggak mau syukur. Qarun satu contoh. Dia orang melarat, kemudian kaya raya menjadi orang yang hartanya tidak karu-karuan. Bahkan Qarun itu gudangnya saja, kuncinya dipikul orang 100, nggak akan kuat. Iku sak piro dunyane. Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmatnya, maka lenyapnya hartanya Qarun. Hancur, nggak tahu di mana sekarang Qarun, harta dan orangnya hancur. Banyak sekali umat dulu dihancurkan oleh Allah karena nggak mau bersyukur. Banyak juga saudara-saudara kita yang punya jabatan tinggi, menjadi pejabat negara. Tapi karena kurangnya bersyukur, kurangnya uang dan kurang ini, maka jatuhlah mereka akhirnya masuk di dalam penjara. Dia enak mengatur negara, dia enak dengan fasilitas negara. Tapi karena kurang bersyukurnya, akhirnya ditangkap oleh KPK, dia terlibat dengan beberapa skandal keuangan, masuklah penjara. Karena apa? Karena kurang bersyukur terhadap Allah. Oleh karena itulah, mari kita mencoba. Ayo kita bersyukur pada Allah. Kita menerima apa yang ada, yang datang dari Allah. Sehingga hati kita menjadi hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang qanaah, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Seluruh warga Darul Quran yang kami hormati, sekali lagi resep yang pertama, atau orang yang mau bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah, akan ditambah hartanya oleh Allah, akan ditambah rahmat dan apapun oleh Allah. Sehingga yang pertama saya katakan, kalau 5 perkara yang pertama kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang kita miliki dalam kehidupan ini.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kama akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.